Di video ini kita akan membahas tentang menu akuntansi 1, non-tunai, transaksi lainnya, menu tanda terima. Di menu ini, Anda dapat memasukkan dan memproses tanda terima umum dan tanda terima tunai yang dikumpulkan oleh karyawan Anda atau pimpinan perusahaan Anda. Dan Anda dapat memproses pengeluaran yang digunakan oleh karyawan Anda atau uang yang disediakan sebagai pembayaran sementara dari perusahaan Anda. Jika Anda melihat layar input, pertama, Anda dapat mengatur tanggal voucher sebagai tanggal yang tertera di tanda terima. Dan di kolom kode akun, Anda dapat memilih kode akun untuk tujuan pengeluaran dari tanda terima tersebut. Jadi sebagai contoh, jika karyawan mengumpulkan tanda terima dari pengeluaran uang makan dinas, Anda dapat memasukkan akun beban kompensasi karyawan. Dan di kolom pekerja, masukkan kode pekerja yang mengumpulkan tanda terima untuk penyelesaian atau settlement. Anda dapat klik pada kaca pembesar, dan untuk dapat memilih salah satu dari daftar karyawan, Anda harus mendaftarkan kode karyawan terlebih dahulu. Di menu akuntansi 1, pengaturan, menu PIC atau pekerja. Berikutnya, di kolom nama pelanggan atau vendor, masukkan nama vendor yang tertera di tanda terima. Dan Anda tidak perlu untuk mendaftarkan kode vendor terlebih dahulu, karena transaksi ini tidak menggunakan pajak. Dan kemudian masukkan jumlah totalnya. Dan di kolom keterangan masukkan catatan, misalnya uang makan dinas karyawan A. Kemudian jika Anda menekan tombol simpan atau cetak, data yang dimasukkan akan diproses oleh program hanya dari segi jumlahnya saja. Jadi jika Anda melihat entry jurnal penggunaan dari 300.000, akan diatur sebagai tujuan dari beban kompensasi karyawan. Dan jumlah akan diatur juga sebagai jumlah uang muka untuk karyawan A. Dan entry jurnal menunjukkan bahwa pengeluaran pribadi karyawan A yang telah diklaim ke perusahaan Anda telah diproses sebagai jumlah uang muka untuk karyawan. Dan dengan entry jurnal ini, jika kita ke menu akuntansi 1, laporan pernyataan dana, dan mencari akun uang muka karyawan, Anda dapat melihat dan dapat jumlah uang muka untuk karyawan A sebesar 300.000 yang perusahaan Anda butuh sediakan untuk karyawan A. Jadi Anda dapat memasukkan data dengan cara ini jika Anda ingin hanya menerapkan jumlah total ke laporan akuntansi. Jadi Anda dapat memasukkan data dengan cara ini jika Anda ingin hanya menerapkan jumlah total ke laporan akuntansi. Namun, jika Anda juga ingin menerapkan informasi pajak dari tanda terima, Anda dapat memasukkan data dengan cara yang berbeda. Kembali ke menu tanda terima, kita akan mengisi tiap kolomnya lagi. Dan jika Anda klik pada kolom jumlah, Anda akan melihat tombol function. Jika Anda klik pada tombol ini dan klik pada tombol pajak, Anda akan melihat jendela pop-up penerimaan kas. Jadi pilih jenis pajak yang terkait, dan Anda dapat menekan tombol memuat untuk menerapkan data yang dimasukkan dari layar input ke jendela pop-up. Dan ketika Anda menekan tombol memuat, jumlah akan sudah terhitung secara otomatis termasuk pajak. Namun, Anda juga dapat mengisi secara manual.
dan klik pada tombol function, lalu klik pada kalkulasi jumlah sebelum pajak, dan membagi jumlah yang dibagi menjadi jumlah sebelum pajak dan jumlah pajak. Dan untuk kolom pelanggan atau vendor, berbeda dengan sebelumnya, Anda harus mendaftarkan kode restoran tersebut terlebih dahulu, karena akan tercatat dalam sistem sebagai PPN untuk vendor. Kemudian klik tombol terapkan di bagian bawah, dan jumlah akan diterapkan ke kolom jumlah, beserta dengan nama pelanggan dan vendor. Dan jika Anda klik pada tombol function lagi, tombol pajak akan ditampilkan dalam warna kuning yang mengindikasikan bahwa jumlah sebelum pajak dan pajak telah diterapkan. Dan jika Anda klik pada tombol simpan atau cetak lagi, jurnal akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi jumlah sebelum pajak akan dijurnalkan sebagai beban kompensasi karyawan, dan jumlah pajak akan diproses sebagai akun PPN dibayar ke vendor, dan jumlah total akan dijurnal sebagai uang muka untuk karyawan A. Jadi, Anda dapat memeriksa data dengan cara yang sama di menu pernyataan dana. Dan juga karena Anda telah memasukkan informasi pajak di laporan buku penjualan atau pembelian, Anda dapat melakukan pencarian dengan berdasarkan jenis pajak dan melihat datanya. Jadi di sini Anda dapat melihat pengeluaran yang dikeluarkan di Cafe Vanilla dan jumlah sebelum pajak dan pajaknya.